Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan bulan keluarga. Salam. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih ada di rumah Tuhan dalam persekutuan umat percaya, memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan siap untuk menerima berkat dari Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Bapak, Mama, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kota Korintus adalah kota yang tersibuk pada zaman itu, karena dia merupakan ibu kota dari provinsi Akaya. Kota itu disebut juga sebagai kota metropolitan, kota perdagangan, kota industri, dan ada begitu banyak aktivitas yang dikerjakan di sana. Karena dia merupakan kota perdagangan, maka ada begitu banyak orang datang dan berusaha untuk mendapatkan kehidupan di sana, memperbaiki perekonomian keluarga mereka dengan berbagai-bagai usaha dan upaya yang dikerjakan. Tentu kesibukan untuk bekerja dan bekerja sekuat tenaga untuk memperoleh banyak hal untuk menjamin hari-hari hidup itu adalah hal yang terpenting bagi setiap orang. Rasul Paulus pernah menegaskan bahwa siapa yang tidak bekerja, dia boleh makan. Bahkan kalau kita belajar di dalam kitab Amsal, manusia malah disuruh untuk belajar dari semut. Yang gesit bekerja untuk mengumpulkan makanan pada musim panas, supaya ketika musim hujan sudah ada bekal yang tersedia untuk mereka siap menikmati. Atau kita juga ingat pepatah yang berkata, ora etlah bora, berdoa dan bekerja. Namun yang kita sayangkan adalah bahwa orang-orang yang memiliki aktivitas yang begitu tinggi di kota itu, ternyata di samping mereka bekerja untuk mengumpulkan banyak berkat untuk kehidupan mereka, tapi mereka juga mewarnai hari-hari hidup mereka berbagai-bagai perbuatan jahat. Korintus memang terkenal sebagai kota metropolitan, tapi juga terkenal sebagai kota mesum, dipenuhi dengan banyak tindakan-tindakan yang jahat. Rupanya manusia yang hidup di kota itu berpikir bahwa hidup ini akan berakhir setelah kematian. Karena itu orang bisa saja dapat menghiasi hari-hari hidupnya dengan berbagai perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kehidupan. Juga di dalamnya orang terus menghiasi hari-hari hidupnya dengan perbuatan daging. Tentu ini adalah suatu
suatu suasana hidup yang membahayakan. Sebab bagaimana mungkin sebagai manusia gambar Allah, orang dapat hidup dan menghiasi hari-hari hidupnya dengan perilaku-perilaku fasik. Coba kita perhatikan di dalam kitab Malayaki pasal yang keempat ayatnya yang pertama. Di sana firman Allah dengan jelas berkata, setiap orang yang memiliki perilaku fasik, dia sedang menjadikan dirinya seperti jerami kering yang siap terbakar habis tanpa ditinggalkan akar dan dahan-dahannya. Atau kalau kita belajar juga di dalam kitab Yesaya 59 ayat yang pertama, bukankah dosa dan kekejian adalah tindakan-tindakan dan aktivitas hidup yang menjauhkan diri kita dari hadirat Allah, yang memisahkan diri kita dari Tuhan, pemilik kehidupan kita? Atau bukankah kita baca kitab Keluaran 32 ayat yang ke-33, di sana firman Allah dengan jelas berkata bahwa dosa menyebabkan nama kita dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Lalu apa gerangan yang akan terjadi kalau nama kita sudah dihapuskan di dalam kitab kehidupan? Coba kita perhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-15. Di sana firman Allah dengan tegas berkata, siapa yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, tempatnya adalah lautan api. Lalu pertanyaan bagi kita adalah, mengapa orang masih gemar melakukan berbagai tindakan kekejian dan kejahatan dalam hidupnya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar kebenaran firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan kita mau renungkan di bawah tema keluarga yang menopang pelayanan. Dalam bacaan firman Allah tadi telah dikisahkan kepada kita, Paulus berjuang untuk memasuki kota Korintus. Sebagai seorang rasul, tentu dia mengetahui berbagai situasi dan kehidupan di berbagai wilayah kehidupan. Apalagi dia adalah pribadi yang berusaha untuk memasuki setiap kota dan tinggal di sana, menyaksikan berbagai situasi dan keadaan. Tapi sekaligus dia mau mewarnai kota-kota yang dia masuki dengan sebuah kehidupan yang baru. Karena itu setelah dia dari Athena, dia mau memasuki kota Korintus. Dia tahu bahwa kota itu penuh dengan aktivitas kehidupan umat manusia, apalagi kota perdagangan, kota bisnis. Dia mau mewarnai kota itu dengan memberitakan kebenaran firman Allah. Dia merindukan pertobatan dan keselamatan dari orang-orang yang hidup di negeri itu. Dan ternyata ketika Paulus memasuki kota Korintus, dia berjumpa dengan satu keluarga, suami dan istri, yakni Aquila dan Priscilla. Ternyata keluarga ini adalah keluarga yang memang juga penuh dengan kesibukan. Mereka juga berjuang di dalam dunia usaha demi dan untuk kehidupan mereka. Tapi
keluarga ini ternyata bukan keluarga yang hanya sibuk untuk berusaha dan mengumpulkan harta untuk kehidupan mereka. Mereka tidak hanya berjuang untuk mengumpulkan harta-harta duniawi, tapi mereka juga sadar bahwa pada waktunya mereka akan tinggalkan dunia ini. Itu mereka juga harus menyibukkan diri mereka dengan harta surgawi, dengan tugas-tugas penginjilan. Dan Tuhan memperkenankan Paulus berjumpa dengan keluarga ini, dan dia hadir memasuki tempat kediaman mereka dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ada hal yang menarik yang kita belajar dari Rasul Paulus. Sebagai tamu yang hadir di kota itu dan tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla, dia tidak hanya siap untuk menerima suguhan dan berkat-berkat yang disediakan oleh keluarga itu untuk mengisi kebutuhan perutnya, tapi dia juga ikut bekerja. Perhatikan baik-baik bacaan firman Allah itu. Dia juga bekerja bersama-sama dengan mereka. Rasul Paulus itu bukan pribadi yang hage, harap gampang. Dia bukan pribadi yang hanya tinggal diam. Lalu kapan dia diminta untuk makan dan minum, apalagi sebagai seorang tamu pada waktu itu. Tapi dia aktif bekerja, memajukan usaha dari keluarga itu. Apalagi saat itu mereka, baik Paulus maupun Aquila, mereka adalah orang-orang yang memiliki keterampilan bersama sebagai pembuat tenda. Ini ada satu hal yang perlu kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, bahwa tidak harap gampang. Kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga kita ada pribadi-pribadi yang hage, harap gampang. Kalau dia masuk kamar mandi, kalau kamar mandi kotor, dia lepas situ, dia sudah pusing. Nanti yang penting orang lain yang bikin rapi, bikin bersih. Kamar tidak ada air, dia tidak siap untuk bisa menyediakannya. Atau bahkan ada yang mungkin tidur bangun matahari terbit, orang lain bangun kerja setengah mati, siap segala sesuatu. Dalam rumah bersih, tajuk priuk bersih, makanan disediakan, pakaian rumah, pakaian kantor dibersihkan. Yang lain bangun hanya tahu nikmat. Ada yang pernah begitu kok? Kalau sekiranya ada yang pernah hage dalam hidup, harap gampang berobat dari perilaku hidup yang demikian. Rasul Paulus sedang menunjukkan kepada kita sebuah karakter hidup, tata krama hidup yang sungguh berkenan. Bekerja untuk kehidupan bersama. Kadang-kadang ada anak-anak kita yang sudah bertumbuh besar dalam kehidupan keluarga kita. Dong tidur bangun matahari terbit baru bangun. Mama tua-tua bangun mulai cari minyak tanah, basapu rumah, basapu dalam rumah, cuci dompung pakaian kuliah dan macam-macam. Namanya orang tua ya, dia pasti akan menyediakan semuanya. Tapi anak-anak muda mesti belajar dari Rasul Paulus. Perhatikan baik-baik bacaan firman Allah tadi. Dia hadir sebagai tamu, tapi dia juga ikut bekerja, memajukan usaha dari Aquila dan Priscilla. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Selanjutnya Aquila dan Priscilla bukan hanya pribadi-pribadi yang hanya berusaha untuk mengumpulkan berbagai hal untuk kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka juga adalah pribadi yang bekerja dalam dunia usaha. Mereka begitu sibuk dengan aktivitas hidup mereka, tapi mereka juga pribadi-pribadi yang mendukung pelayanan dalam tugas-tugas pemberitaan Injil. Mereka pernah ada di Efesus. Mereka bertemu juga dengan Apolos. Mereka yang menyibukkan diri untuk mengisi hari-hari hidup ini dengan ikut serta dalam warta keselamatan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang ikut merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dengan demikian, Aquila dan Priscilla adalah keluarga yang sungguh-sungguh menopang pelayanan, menopang pekabaran Injil, meluasnya pemberitaan Injil di berbagai wilayah kehidupan di dalam dunia ini. Bukan saja Aquila, Priscilla, tapi juga ada Titus dan Justus, ada juga Silas, Timotius, dan juga ada Krispus. Ini pribadi-pribadi yang nama mereka disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 sebagai pribadi-pribadi yang bukan saja hidup di dalam dunia untuk mencari nafkah demi dan kehidupan mereka di dalam dunia ini, tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang mewarnai kehidupan dunia ini, meneranginya dengan kebenaran Injil. Karena itu pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sebagai keluarga-keluarga, suami istri, atau juga pribadi-pribadi, apakah hari ini kita adalah pribadi-pribadi yang sedang mendukung warta keselamatan itu mewarnai kehidupan dunia di mana kita hidup? Kita telah belajar dari Paulus, Aquila bersama dengan istrinya Priscilla, Titus, Justus, Silas, Timotius, dan Krispus. Ikut serta di dalam tugas-tugas pekabaran. Mereka yang telah dipenuhi oleh Roh Tuhan itu bekerja dengan maksimal supaya warta keselamatan itu didengungkan, diberitakan di mana mereka hidup, supaya dengan demikian nama Tuhan dapat dipuji dan dipermuliakan. Hari ini kita belajar bagian firman Allah yang dibawa tema keluarga yang menopang pelayanan. Kita bersyukur ada keluarga-keluarga yang suami istri memberi diri untuk ada di dalam tugas-tugas pelayanan di gereja. Kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-20, di sana jelas firman Allah menegaskan kepada kita, orang-orang yang melibatkan dirinya dan ikut serta di dalam warta pelayanan, tugas-tugas pemberitaan Injil, nama mereka terdaftar di sorga. Asal jangan main dua kaki, ya. Menjadi pemberita Injil, tapi pakai juga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Kalau hal itu kita kerjakan, maka pelayanan kita tidak diterima oleh Tuhan. Kita bisa belajar itu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-4. Di sana ada dua kakak beradik yang melayani Tuhan dengan memberi persembahan mereka.
dan memberikan persembahan kepada Tuhan, Kain dan Habel. Tetapi dari dua kakak beradik yang berrelasi dengan Tuhan itu, hanya satu yang diterima persembahannya, yang diterima ibadahnya. Kok bisa begitu? Masa dua-dua mengerjakan hal yang sama, tapi cuma hanya satu yang diterima? Ternyata kalau kita belajar di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12, kita mendapatkan jawabannya. Yakni Kain, pada satu pihak dia adalah pribadi yang berusaha untuk Tuhan dengan cara membuat mezbah dan memberi persembahan. Tapi dia juga adalah pribadi yang suka melakukan kejahatan. Oh, memang main dua kaki itu sia-sia pelayanan yang kita kerjakan. Karena itu kita melihat nama-nama di dalam bacaan firman Allah tadi. Ada Priscilla, Titius, Justus, Silas, Timotius, dan Krispus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang fokus dan total untuk mendukung pelayanan bagi Tuhan. Bahkan Titus Justus merelakan tempat kediaman bagi para penginjil untuk tugas-tugas pemberitaan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Kristus, hari ini kita juga sedang hidup di kota kasih, di kota provinsi. Tentu ada banyak aktivitas yang sedang mewarnai hari-hari hidup mereka, hari-hari hidup kita. Kita sibuk bekerja di kantor, kita sibuk dalam usaha-usaha kita di kios, atau di mana saja aktivitas mana saja yang kita kerjakan dalam rangka untuk menumpulkan pundi-pundi bagi kehidupan keluarga kita. Tapi kita harus ingat bahwa jangan sampai aktivitas-aktivitas itu kemudian menjadi sebuah pekerjaan yang total kita kerjakan dan kita tidak lagi merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih untuk umat Tuhan yang selalu memenuhi tempat-tempat ibadah seperti ini, yang mau datang dan menyatakan syukur kepada Tuhan karena sadar hidup dari berkat dari Tuhan. Karenanya kita mau datang untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, datang untuk memperoleh berkat dari Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, untuk kemudian kita kembali dan beraktivitas dalam hidup ini di dalam kekuatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk setiap keluarga yang menjadikan rumah-rumah kediaman mereka sebagai tempat untuk Injil terus diberitakan. Terima kasih untuk rumah tangga Kristen yang membuka pintu rumahnya untuk Injil diberitakan bagi mereka dan bagi setiap orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang kalau pas mau ibadat di rumah, dia minta tunda. Botong ada kesibukan, jadi ini ada pesta di sebelah rumah ini, botong ambil bagian, jadi kapan saya dulu nanti baru botong kasih tahu. Bayangkan Tuhan semua datang dalam rumah, membawa berkat untuk memberkati, tapi bilang, Papa tahan nanti kami butuh baru Papa datang. Ada yang pernah begitu kok? Bertobat saudara. Bagaimana mungkin di dunia ini kita hidup dari pemberian Allah, dari semua yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita sekalian? Ingat, kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-5, di sana firman Allah dengan jelas menegaskan bahwa anak-anak yang lahir kemudian itu akan mengalami hari-hari hidup yang jauh lebih hebat dari nenek moyang mereka. Dan betul hari ini kita sudah alami.
banyak kemajuan alami. 80 tahun, 100 tahun yang lalu, orang tua kita masih tumbuk biji kusabi dengan kapas dan lilit dengan lidi dan bakar untuk dapat nyala api. Sekarang kita tidak menyala. Dulu kalau ada kumpul keluarga untuk anak kita nikah, kita panggil orang datang dan taruh selimut satu di leher. Dia menuju ke kampung A, yang satu ke kampung B untuk kasih tahu bahwa nanti di keluarga Kelaping ada urusan. Jadi tolong datang. Sekarang yang penting nomor HP sudah dapat masuk di grup, satu kali tendes semua orang sudah tahu. Itu karena Allah memenuhi janji firman-Nya dalam kitab Ulangan 30 ayatnya yang ke-5. Tapi ingat, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12 berkata, kalau kamu sudah memasuki hari-hari hidup yang hebat, yang maju, hati-hatilah supaya jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allah. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk semua keluarga yang ikut memberi peran dan mewarnai kota kasih ini dengan terang Injil. Sekarang ini kan kita sudah punya HP toh. Itu HP dong, mama dong jangan masak pagi misalnya habis itu lalu kemudian upload dan kirim. Ini makan pagi, ini makan siang, ini makan malam. Jangan hanya itu sah. Karena orang lain hanya dapat makan dia pun gambar. Tapi pagi-pagi nak kirim ayat-ayat Alkitab kok saling mengingatkan. Tapi juga jangan baca, jangan tidak baca tapi kirim sah. Jangan, itu justru benar. Jangan juga rajin kirim ayat-ayat Alkitab, tetapi juga rajin juga melakukan hal-hal yang jahat. Tangan ini tendes kirim yang baik-baik, tapi mulut, parah lah ya. Jangan. Ingat lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakanmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kira Bapak tua sudah tahu. Yesaya 49 ayat yang ke-16 bilang, dia melukiskan kita di telapak tangannya. Dengan demikian dia tahu persis apa yang kita lakukan. Jadi jangan pura-pura baik. Itu palsu dan itu perilaku fasik dalam hidup kita. Mari semua kita berperan untuk mewarnai kotak Kupang ini dengan kebenaran Injil Allah. Mari semua kita mewarnai kehidupan keluarga kita dengan pemberitaan-pemberitaan Injil. Hidupkan mesbah-mesbah keluarga kita supaya kita dukung pelayanan bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Nya. Kita tidak mengerjakan itu sendiri. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita dan kita pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin.